terdengar jelas ya? Selamat pagi dokter, terdengar Pagi jelas. dok, banget dok. Maaf agak ngaret mulainya ya. Tadi saya masih ngobrol sama Dokter Devi tentang koas. Yoga temannya sudah masuk semua yoga. Ini baru 20, total 24 berarti baru 23. Yang peserta dermatologi berapa ya yoga? 29 dokter. 29. Berarti masih ada yang belum masuk sebenarnya ya. Tapi karena jamnya sudah lewat dari 15 menit, saya mulai aja ya. Yoga seperti biasa buat checklist kehadiran ya, yoga ya. Baik dokter. Kamu sakit yoga? Iya, Kamu sakit? Kok suaramu tidak bersemangat begitu? iya dokter. Sakit apa yoga? Lemes aja sih dok. Hari ini kita akan belajar tentang pendekatan dermatologi ya. Sebentar saya share screen-nya dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah dokter. Dokter. Oke, sip. Topiknya tentang pendekatan dermatologi ya. Jadi kita mulai dari riwayat hewan ya. Jadi sinyalemennya saya nggak tulis lagi, nggak bahas di sini ya. Jadi kalian sudah tahu juga. Beberapa mungkin juga kemarin sudah saya lihat nama-namanya itu ikut juga di elektif penyakit dalam. Eh, jadi sudah tahu pastinya ataupun juga dari diagnosis klinik tentunya juga masih ingat gitu ya. Jadi saya nggak bahas lagi tentang sinyalemen karena cukup mudah sih saya pikir ya. Jadi sinyalemen itu ID atau identitas dari si hewan gitu. Jadi kalian catat dengan lengkap identitas si hewannya ya. Dan saya mulai dari riwayat hewan atau mungkin kalian lebih familiar dengan istilah anamnesis gitu ya kalau bahasa medisnya. Jadi dalam mendiagnosis penyakit hewan itu atau kalau ngomongin tentang sistem dermatologi, jadi ini penting untuk diketahui ya entah dari em, informasi atau keluhan dari ownernya itu sendiri, tapi kan nggak cukup segitu ya. Ataupun kalian tanyakan ke ownernya gitu, yang namanya anamnesis aktif gitu. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif gitu ya. Nah, kalau yang umum, nah beberapa pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ketika nanti dari ownernya tidak membahas atau memberikan informasi tentang itu gitu. Jadi ini informasinya yang bisa kalian tanyakan gitu. Jadi penyakit yang sebelumnya pernah diderita gitu, status vaksinasi, bagaimana hewan dipelihara, perubahan tingkah laku, nafsu makannya, interaksi dengan hewan lain, lalu lintas hewannya seperti apa. Itu hal yang bisa kalian tanyakan terkait dengan riwayat umum dari si hewan. Ya, kemudian yang terkait dengan riwayat khususnya, atau dalam hal ini riwayat dermatologi ya, jadi keluhan awalnya itu seperti apa. Bisa jadi kan nggak gatal aja ya, tapi bisa juga ada keluhan yang lain. Mungkin mereka bisa ngomong itu misalkan skill gitu, bahasa medisnya skill kan mereka bisa bilang dengan oh kulitnya kering, jadi mereka melihatnya putih-putih gitu. Atau mungkin ngelihatnya badannya merah gitu. Jadi kalian udah tahu oh ada eritema ya. Jadi keluhan awal, kemudian sudah berapa lama masalah tersebut terjadi, umur hewan saat masalah itu pertama kali muncul ya. Jadi ini bukan umur hewan yang ada di sinyalemen ya. Jadi ini umur hewan saat masalah itu muncul, masalah yang tadi keluhan awal itu ya. Kemudian ada tidaknya pruritus sama tingkat keparahannya, yang ditunjukkan oleh aktivitas menjilat, menggosok, menggaruk, dan mengunyah. Jadi ini beberapa behavior hewan yang mengindikasikan adanya pruritus gitu ya. Jadi mungkin kalau owner taunya kan kalau gatal itu garuk-garuk aja.
gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa tanyakan, Ibu, Bapak pernah melihat hewannya menjilat, menggosok, mengunyah gitu. Jadi itu yang bisa ditanyakan gitu. Jadi kalian yang harus nanya. Kalau owner paling taunya ya cuma sebatas kalau gatal ya udah garuk-garuk behaviornya atau ciri khasnya gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal lainnya yang mengindikasikan adanya pruritus gitu ya. Nah, kalau yang menjilat ini kalian harus lebih detail kalau pada kucing ya, karena kalau kucing kan ada yang namanya self grooming gitu ya. Jadi memang kucing itu kan binatang yang paling bersih sebenarnya. Jadi dia suka tanda kutip mandi ya. Jadi suka jilat-jilat badannya gitu. Nah, ini yang harus kalian perhatikan apakah groomingnya itu jilat-jilatnya itu memang aktivitasnya dia yang self grooming atau indikasi pruritus gitu. Itu yang agak detail kalian untuk menanyakan ke ownernya gitu. Caranya nanya apa yang harus ditanya kalian yang tahu gitu ya. Kalau biasanya misalkan dia jilat-jilatnya seluruh tubuh gitu atau habis makan gitu ya. Ya, berarti itu hal biasa gitu. Tapi kalau dia jilatnya sering banget di area-area tertentu saja, ya barangkali memang ada indikasi gatal memang di area itu, gitu ya. Seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalian yang sebenarnya bisa memancing pertanyaan untuk informasi yang kalian butuhkan. Kalau owner kan nggak tahu apa yang harus dia ceritakan secara detail, jadi kalian harus yang memancing pertanyaan itu seperti apa bentuk pertanyaannya sehingga informasi yang kalian butuhkan itu tersedia buat kalian. Kemudian bagaimana awal terjadinya masalah flu tersebut dan bagaimana perkembangannya. Jadi dari sini kalian bisa mengatakan diagnosis sebenarnya atau memperkirakan ini suspeknya ke arah mana sih gitu ya. Misalkan kalau awalnya terjadinya di area pinat telinga gitu, di pinggir-pinggirnya gitu ya. Kemudian baru menjalar ke area wajah, baru ke area kaki gitu. Nah, kalian sudah harus mikir tuh di kepalanya, oh jangan-jangan skabies ya. Jadi ada beberapa atau memang tiap penyakit itu sebenarnya ada start awalnya dari mana biasanya sehingga kalian bisa untuk mengarahkan diagnosisnya ke arah mana. Ya, masih di kepala itu, jadi belum dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang tentunya ya. Ini kan basis masih di anamnesis, jadi paling tidak kalian bisa memperkirakan baru mulai dari anamnesis gitu ya. Kemudian apakah masalahnya muncul terkait dengan cuaca atau musim tertentu karena ada memang beberapa penyakit yang kaitannya dengan perubahan musim gitu. Misalkan eh, sering munculnya itu di musim panasnya gitu ya, atau sering munculnya pas musim-musim hujan gitu. Jadi beberapa penyakit juga kaitannya ada dengan cuaca. Jadi kalian bisa mengarahkan itu ke sana. Kemudian pakan yang diberikan gitu. Area apakah ada perubahan pakan juga ya. Jadi misalkan kalau dia terus makannya ya itu kalau kalian suspeknya ke food alergi ya akan lebih gampang nanti untuk mengkonfirmasinya dengan eliminasi diet. Tapi kalau pakannya berubah-berubah biasanya sih agak sulit karena kecuali kalian punya intradermal skin test gitu jadi akan spesifik dapat suspek alergennya. Tapi kalau tidak ada di wilayah kalian, kan terpaksa kita akan melakukan yang namanya eliminasi diet gitu. Jadi kalau pakannya nyampur-nyampur, jadi kalian harus satu-satu tuh mencoba untuk mengidentifikasi apakah alerginya berasal dari protein ayam kah, sapi kah, atau yang lainnya gitu. Di satu kali uji trial pergantian pakan itu butuh minimal itu 8 minggu gitu. Jadi kurang lebih 2 bulan dan itu pun harus 100% diganti ya. Nah, seringkali juga hewan kalau diganti pakannya itu nggak selalu mau gitu langsung. Jadi biasanya ada yang bertahap kalau sulit dia makannya. Biasanya ya 25, 75, 50, 50, 75, 25 baru akhirnya 100%. Nah, baru kalian bisa hitung pergantian pakannya yang dari 100% gitu. Hitungannya 2 bulannya gitu. Kalau
yang 2575 gitu belum bisa. Kenapa? Karena masih ada alergen suspek yang ingin kalian ujikan di situ. Jadi nggak bisa dihitung yang 7525 itu. Ya. Kemudian area tubuh yang terkena saat pertama masalah tersebut muncul, udah pernah dikasih obat sebelumnya apa belum gitu. Terus obat apa yang dikasih? Harus ditanya gitu ya. Terus responnya gimana? Apakah ada progres ke arah yang lebih baik? Apakah gitu-gitu aja nggak ada perubahan atau apakah malah tambah parah? Gitu, itu harus dicatat. Kemudian frekuensi mandi gitu. Pernah dimandiin nggak gitu dulu ya. Kalau memang pernah atau rutin dimandikan, frekuensinya bagaimana? Apakah seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali, sebulan sekali, gitu. Dicatat. Terus kalau emang dia nggak rutin gitu ditanya kapan terakhir kali dimandikannya. Kemudian pernah nggak ditemukan ektoparasit pada hewannya gitu. Jadi kalau dia nggak ngerti ektoparasitnya, karena ini bahasa ilmiah, kalian tanya pernah nggak ngelihat kutu gitu ya. Kalau owner kan taunya kutu, kutu semuanya juga dibilang kutu gitu kan. Jadi kalian berikan clue, misalkan kalian ingin nanya tentang memang kutu ya kutu itu yang larinya cepat, barangkali yang badannya agak panjang gitu. Pernah nggak ngeliat yang kayak gitu. Atau kalian misalkan di dalam pikirannya ingin nanya tentang caplak, ya ya dideskripsikan caplaknya kayak gimana gitu. Yang bentuknya bulat kah Bu? Yang badannya agak merah ya warnanya, atau yang bentuknya yang abu-abu ya gitu. Itu kan caplak ya. Terus kalian misalkan nanya pinjal, berarti ketemu kutu yang loncat-loncat nggak Bu gitu. Jadi kalian harus lebih spesifik sehingga kalian dapat informasinya juga spesifik gitu. Kemudian pernah nggak kontak dengan hewan lain? Jadi ada hewan peliharaan lain nggak di rumahnya gitu, atau eh, kalau dia dilepaskan di area lingkungan rumah, berarti di sekitar rumahnya ada hewan lain lagi nggak gitu, menunjukkan klinis yang sama tidak gitu. Jadi eh, bisa mengidentifikasi ini penyakitnya sifatnya kontagius atau enggak, menular atau enggak gitu ya. Kemudian lingkungan tempat dipeliharanya seperti apa gitu. Apakah kotor, apakah cukup bersih, apakah lembab, banyak jamurnya gitu. Apakah seperti apa? Gitu. Di sekitarnya ada apa misalkan ya. Jadi karena ada beberapa hal yang di lingkungannya itu bisa menjadi sumber alergen bagi hewan yang bersangkutan. Buat ownernya mungkin tidak, tapi buat hewannya bisa jadi gitu ya. Jadi respon yang namanya respon alergi terhadap individu baik itu manusia maupun hewannya itu akan beda-beda gitu. Jadi nggak bisa dianggap sama. Kok manusianya nggak apa-apa dengan kondisi yang lembab misalkan di rumahnya gitu. Mungkin di atapnya atau di temboknya mungkin ada kondisi yang jamuran gitu, itu manusianya nggak apa-apa gitu. Tapi belum tentu si hewannya nggak apa-apa gitu ya. Seperti yang saya bilang, respon alergi atau sensitivitas setiap individu itu akan berbeda-beda. Kemudian apakah ada tanda-tanda penyakit sistemik yang pernah didiagnosa sebelumnya gitu ya. Seperti yang saya bilang lagi di awal-awal gitu. Jadi kalau kulit itu tidak selalu masalah utamanya itu ada di sistem kulitnya. Gitu. Bisa jadi asalnya dari sistem organ yang lain tapi terekspresinya di kulit gitu. Jadi kausa utamanya atau kausa primernya bukan di sistem kulitnya itu sendiri tapi bisa jadi dari sistem lain di tubuhnya. Jadi ini yang perlu ditanyakan ya. Nah, ini history sheet atau uh, ambulator kalau kita di bahasa Indonesia kan ya. Kita ngomongnya ambulator. Jadi formatnya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian seperti apa. Yang penting ada item-item penting yang harus tertulis di situ. Tentunya harus ada sinyalemen, harus ada anamnesis, harus ada pemeriksaan fisik, diagnosis sementara, pemeriksaan penunjang, kemudian diagnosis dan prognosis, dan tentunya terapi. Gitu. Jadi formatnya kalian bisa atur semau kalian, maunya di tempat praktek kalian itu seperti apa gitu. Nggak harus seperti ini. Ya, kalau ini format yang saya ambil dari buku gitu. Jadi mereka buatnya seperti ini. Kalau di format ambulator yang kemarin di kelas eh, elektif penyakit dalam beda lagi nggak kayak gini ya. Jadi disesuaikan kalian maunya seperti apa menurut kesukaan kalian silakan aja. Ini cuma salah satu contoh format aja ya. Oke.
Oh, ini terpotong hanya sampai di anamnesis aja. Maaf kepotong, jadi pemeriksaan fisiknya tidak ada di situ ya. Kemudian dilanjutkan setelah anamnesis, tentunya kalian melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Jadi pemeriksaan fisik itu kembali lagi harus dilakukan dulu yang standar atau yang umum dulu gitu. Yang umum salah satunya yang kemarin sudah dibahas juga di elektif gitu. Jadi ada yang namanya status present gitu. Jadi ada suhu pulsus, ada frekuensi respirasi gitu ya. Frekuensi degup jantung juga salah satunya di situ. Jadi itu perlu dicatat dulu pada saat kalian periksa ya. Kemudian baru dilanjutkan dengan pemeriksaan sistem organ yang lainnya. Jadi ini ada beberapa yang saya tulis. Jadi tetap harus dilakukan semuanya. Gitu. Tidak boleh melakukan hanya pemeriksaan di sistem kulit dan kukunya saja, karena bisa jadi sumbernya adalah di sistem yang lain. Kembali lagi, hewan kan nggak bisa ngomong gitu. Jadi kalian yang harus melakukan pemeriksaan itu sehingga ketahuan. Bisa jadi sebenarnya masalahnya nggak di kulit aja gitu. Bisa jadi pada saat kalian periksa juga sebenarnya ada masalah di sistem organ lainnya yang mungkin memang ada kaitannya dengan sistem kulit ataupun bisa jadi juga tidak terkait dengan sistem kulit. Nah, dengan melakukan pemeriksaan umum standar ini kalian bisa temukan itu sebenarnya masalah yang ada di tubuhnya dia, masalahnya apa aja sih gitu ya. Kemudian lanjut baru ke pemeriksaan spesifik dermatologi gitu. Kalau di pemeriksaan spesifik dermatologi, jadi teknik pemeriksaan yang bisa kalian gunakan itu ada inspeksi atau observasi ya dengan melihat gitu. Kemudian dengan teknik palpasi, melakukan perabaan atau dipegang gitu ya. Kemudian teknik membaui itu juga jalan. Jadi ada teknik yang sekaligus pada saat kalian melakukan scanning atau screening gitu di bagian tubuh si hewan secara keseluruhan. Jadi tiga teknik ini jalan sekalian. Gitu. Jadi inspeksi, palpasi, kemudian teknik membaui. Gitu. Nah, untuk teknik inspeksinya yang bisa kalian perhatikan adalah jenis-jenis lesi gitu. Jadi ada dua jenis lesi, ada lesi primer dan ada lesi sekunder. Nah, kalau secara definisi ya lesi primer adalah lesi yang pertama kali muncul gitu ya. Kalau lesi sekunder ya lesi yang muncul setelah dari lesi primer gitu secara definisi gitu. Tapi kalau kalian ingin melihat secara perbedaannya secara klinis gitu, kalau lesi primer itu lesi yang permukaan kulitnya itu belum rusak. Kalau lesi sekunder itu lesi yang permukaan kulitnya sudah mengalami kerusakan gitu. Ya, jadi butuh waktu lebih lama. Gitu. Kalau saya comot satu, misalkan lesi primer, mungkin kalian sudah tahu, saya ambil satu deh papula. Gitu. Jadi lesi benjolan, diameter di bawah 5 sorry di bawah 1 cm, isinya adalah massa padat gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan lesi papula itu di atas permukaan kulitnya itu belum terjadi kerusakan gitu. Walaupun ada benjolan tapi tidak ada kerusakan di atas permukaan kulitnya. Nah, kalau lesi sekunder saya comot satu, saya ambil krusta ya. Krusta itu kropen jadi eksudat yang mengering di atas permukaan kulitnya ya. Kalian lihat di permukaannya itu kan sudah terjadi kerusakan kulit jadi sangat jelas gitu. Nah, ini bedanya kalau secara klinis perbedaan antara jenis lesi primer dan sekunder. Ya. Jadi ini syaratnya ya kalian harus tahu dulu jenis-jenis lesi itu. Contoh-contohnya maksud saya ya primer itu apa aja, sekunder itu apa aja sehingga pada saat melakukan teknik inspeksi pada saat scanning kalian langsung tahu gitu. Oh ini eritema, oh ini papula, oh ada vesikula, ada pustula di area ini gitu. Jadi cepat tercatatnya. Nah, kalau kalian belum tahu jadi lama kan harus tengok buku lagi ini lesi apa ya gitu. Jadi agak lama. Jadi syaratnya harus tahu dulu yang mana saja yang namanya lesi primer, yang mana saja namanya lesi sekunder. Kemudian yang kedua sifat atau tekstur lesi. Jadi ini dengan teknik palpasi tentunya ya. Jadi kalian rasakan tuh sifat lesinya basah, kering, gitu ya. Jadi kalau ada benjolan mungkin kalian rasakan tuh benjolannya bisa digeser-geser atau enggak atau dia melekat dengan kulit di bawahnya, gitu ya. Kemudian turgornya bagaimana gitu ya. Itu kaitannya nanti juga dengan hidrasi kulit.
Ya, jadi teknik palpasi yang jalan di situ ya. Kemudian teknik membaui. Jadi pada saat kalian lakukan screening, ya langsung dibaui itu badannya gitu. Baunya kayak gimana sih? Jadi penyakit-penyakit tertentu itu punya bau-bau yang spesifik gitu ya. Misalkan demodikosis, malasseziosis, itu kecenderungannya bau badannya akan tengi gitu ya, karena ada unsur-unsur minyak yang ikut andil di situ. Kalau yang pioderma biasanya akan ada unsur-unsur bau busuk di situ karena ada bakteri. Mungkin kalian sudah pernah melakukan kultur. Kalau kultur setelah 1 hari pasca kultur, kalau kalian masuk ke lab bakteri itu pasti ada aroma-aroma yang bakteri gitu. Kalau kecenderungannya bau-bau busuk gitu ya. Itu yang perlu kalian baui. Jadi beberapa penyakit itu punya bau khas. Nah, setelah kalian tahu semuanya ini, baru kalian nanti akan membuat lesion map nantinya, ya. Jadi untuk mengetahui persebaran lesi. Jadi ketika nanti kalian misalkan sudah melakukan pemeriksaan penunjang gitu, kalian nggak ketemu agen apapun gitu, tapi kalian sudah buat lesion mapnya. Jadi penyakit-penyakit itu dia punya area persebaran lesi yang khas sebenarnya. Ya, jadi kalian bisa suspek, ini sepertinya ini gitu. Ketika pemeriksaan penunjang kalian nggak ketemu apa gitu. Jadi nggak usah takut dulu. Jadi yang namanya penyakit kulit itu nggak harus ketemu agen ya. Jadi banyak kan etiologi penyakit kulit gitu. Jadi bukan hanya agen. Kalau kalian nggak ketemu agen pada saat pemeriksaan penunjang ya nggak apa-apa juga gitu. Bisa jadi satu memang human error gitu. Mungkin teknik sampling kalian salah. Kemudian mungkin juga teknik proses sampelnya juga salah, bisa jadi juga mungkin mikroskopnya mungkin kurang bagus gitu sehingga jadi buram-buram gitu, jadi banyak hal yang berpengaruh di situ gitu. Jadi nggak usah takut, jadi ada lesion map yang sudah kalian buat setelah melakukan step-step di atasnya, ini bisa mengarahkan kalian ke arah mana sih suspeknya gitu, sehingga kalian bisa melakukan trial terapi. Nah, kalau trial terapinya nanti mengalami progres ke arah yang lebih baik, ya berarti suspek kalian benar gitu. Jadi bisa diteruskan treatmentnya itu, ya. Jadi banyak fungsi lesion map nanti di belakang gitu ya. Jadi dibuat saja dulu ya. Nanti saya akan berikan contoh lesion map-nya di belakang gitu ya. Nah, ini saya berikan kalian jenis-jenis lesi gitu. Memang masih dalam bahasa Inggris gitu, tapi saya rasa bisa dipahami atau kalian mungkin kalau nggak paham dengan ini, kalian bisa browsing sendiri gitu ya. Apa sih itu eritema, apa itu papula, pustula, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian baca sendiri ini ya. Jadi saya nggak akan terjemahkan satu-satu begitu, tidak bisa dibaca sendiri. Mungkin nanti item di bawahnya yang nah ini dia. Jadi lesi-lesi yang paling sering akan kalian temukan pada saat pemeriksaan sistem kulit itu yang pertama itu makula. Ini makula kuncinya yang kalian bisa garis bawahi di sini adalah flat, lesi primer yang flat gitu ya. Dan terjadi perubahan warna. Entah dia berubah jadi warna apa, nanti kalian bisa kategorikan dia ke makula. Nah, kebetulan di gambar ini perubahan warnanya adalah merah gitu. Kalau kalian mau bilang ini eritema pun masih oke gitu karena konsepnya sebenarnya masuk. Tapi yang penting diameternya itu biasanya di bawah 1 cm ya. Jadi kecil-kecil biasanya kalau makula itu. Itu ya. Yang penting kuncinya adalah 1 flat, 2 terjadi perubahan warna. Kemudian yang di sebelahnya eritema. Nih, eritema juga sangat umum akan kalian temukan pada saat pemeriksaan kulit. Ini kebetulan areanya cukup luas eritemanya. Jadi kemerahan pada kulit gitu ya. Kita nyebutnya dengan istilah eritema. Kemudian papula. Papula itu benjolan pada kulit dengan diameternya di bawah 1 cm ya. Jadi isinya massa padat. Ingat massa padat. Nanti kalau di atas 1 cm, kalian bisa kategorikan ke nodula. Ya. Di biasanya ada beberapa lesi itu yang hanya berdasarkan perbedaan
diameter saja namanya sudah berubah gitu. Mungkin kalian masih ingat yang di diagnosis klinik gitu ya. Jadi kalau di bawah 1 senti atau ada referensi yang nyebut malah setengah senti gitu ya, dikategorikan ke papula. Kalau di atas setengah atau 1 senti bisa dikategorikan ke nodula. Jadi nyebutnya nggak papula lagi. Isinya adalah massa padat. Biasanya kalau di awal-awal itu warnanya kecenderungannya agak merah, kemerahan gitu ya. Nanti kalau sudah mulai agak lama biasanya kecenderungannya mulai berubah, ada unsur hiperpigmentasinya gitu. Jadi kecenderungannya warna lebih gelap. Kemudian pustula. Pustula gampang banget, jadi ada benjolan juga. Isinya adalah cairan. Cairannya adalah pus sesuai dengan namanya. Pustula. Jadi benjolan yang isinya adalah nanah. Nanahnya biasanya warnanya ya kuning kehijauan seperti yang di gambar yang kalian lihat gitu. Jadi ini paling gampang untuk diidentifikasi gitu ya. Kemudian vesikula. Vesikula itu benjolan juga, isinya cairan juga, tapi yang di dalamnya adalah cairan bening. Ya, cairan bening. Jadi kalau di bawah setengah senti biasanya namanya vesikula. Kalau di atasnya namanya bula. Jadi ada berubah sedikit namanya ya. Jadi tergantung nih referensi yang kalian baca gitu. Ada yang bilang setengah senti, ada yang bilang 1 senti juga gitu. Yang penting konsepnya paham dulu. Begitu ada benjolan, isinya adalah cair, namanya adalah vesikula. Nanti kalau dia ukurannya cukup besar, jadi kalian kategorikan ke bula. Kemudian tumor. Tumor ini sebenarnya kategorinya ke papula juga, cuman ini papula dengan ukuran yang sangat besar gitu. Jadi, atau lebih besar dari nodula gitu. Jadi kita sebut dengan istilah tumor gitu ya. Tapi belum tentu ya kalau di dermatologi kalau kita menyebut dengan lesi tumor, belum tentu isinya adalah sel-sel tumor loh ya. Beda sudut pandangnya dengan misalkan nanti kalau di bedah. Kalau orang bedah sudah menyebut dengan istilah tumor, biasanya kecenderungannya adalah isinya sel-sel tumor gitu. Tapi kalau di dermatologi menyebut dengan lesi tumor, isinya belum tentu adalah sel-sel tumor gitu. Kalian bisa screening dengan menggunakan teknik FNA, namanya ya, fine needle aspiration. Jadi diteruskan nanti dengan teknik sitologi. Kalau memang ketemu indikasi sel-sel tumor, ya baru nanti dilanjutkan dengan teknik biopsi. Jadi untuk menentukan ini sebenarnya tumor apa sih gitu yang lebih detailnya gitu ya. Karena kalau hanya dengan teknik FNA belum bisa mengidentifikasi biasanya ini tumor jenis apa. Gitu hanya bisa mengidentifikasi oh ini ada indikasi ke sel-sel tumor gitu. Tapi bisa jadi juga isinya hanya sel-sel bakteri, sel-sel jamur gitu. Jadi bukan sel-sel tumor gitu, tapi memang mereka sampai bisa membentuk granuloma gitu, sehingga kesannya menjadi tumor gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi kalian kalau cuma dengan teknik FNA ketemunya ya cuma sel-sel bakteri dan sel-sel jamur gitu, ya udah nggak usah di biopsi lagi gitu ya. Udah di treatment dengan obat anti jamur atau obat antibakteri gitu. Nanti juga akan kempes sendiri setelah agennya sudah diatasi gitu ya. Jadi seringkali bakteri dan jamur itu membentuk granuloma sehingga tampilannya seperti seperti tumor gitu. Untuk granuloma namanya. Dan berikutnya mulai sel-sel lesi sekunder yang paling sering muncul yaitu krusta. Krusta itu eksudat yang mengering di atas permukaan kulit ya. Jadi bisa kombinasi, kebetulan kalau yang digambar ini dia kombinasi sama skill gitu sehingga kesannya ada unsur warna putihnya juga gitu. Jadi ada unsur warna coklatnya juga, ada unsur kemerahan juga di situ. Jadi ini kebetulan kombinasi sama sisik gitu ya. Jadi seringkali krusta itu kombinasi dengan munculnya sisik juga. Kemudian yang di sebelahnya ada sisik atau squama atau gampangnya ngomongnya ketombe gitu ya. Tapi kalau mau terlihat medisnya sih ngomongnya squama atau skill gitu ya. Jadi ini gampang juga diidentifikasi karena warnanya yang putih. Gitu. Jadi kalau udah putih-putih kalian melihatnya oh berarti ada sisik gitu. Tapi untuk ukuran sisik itu sendiri ukurannya mulai dari yang kecil-kecil sampai yang agak lebar-lebar ya.
Dimulai yang bentukannya seperti powder gitu, seperti tepung, sampai ke bentukannya yang ketombe yang agak lebar-lebar gitu ya. Jadi biasanya kalau dia sebumnya agak banyak, produksi minyaknya agak banyak berlebih gitu. Jadi biasanya yang tadinya bentukan powder itu akan nempel-nempel karena ada unsur perekatnya dari sebumnya sehingga dia menjadi agak lebar. Ya. Jadi sama namanya sisip juga gitu karena warna putih ya. Hiperpigmentasi. Nah, untuk yang hiperpigmentasi yang di sekunder, yang di lesi sekunder ini adalah hiperpigmentasi yang post-inflamasi ya, gitu. Karena nanti kalau yang tiba-tiba ada warna gelap aja tanpa adanya inflamasi sebelumnya, mungkin kalian bisa kategorikan ke lesi primer gitu. Karena konsepnya masuk, jadi flat, kemudian ada perubahan warna. Tapi kalau yang di sekunder ini adalah karena akibat terjadinya inflamasi di awalnya gitu. Ingat definisinya ya. Jadi lesi sekunder adalah lesi yang muncul berikutnya setelah terjadinya lesi primer. Jadi dia butuh waktu yang agak lama. Sehingga hiperpigmentasi yang dimaksud di sini adalah hiperpigmentasi yang post inflamasi. Jadi warna yang cenderung lebih gelap dari warna normalnya. Kemudian alopecia itu ya kebotakan gitu ya. Botaknya ini bisa jadi ya memang rambutnya memang rontok sampai di ke akar gitu, atau bisa jadi juga botaknya itu ya karena patah aja gitu. Seringkali kan kalau kalian melihat area yang botak gitu nggak selalu semuanya memang tercabut dari sampai ke akar rambutnya gitu ya. Bisa jadi memang karena dia gatel jadi gosok-gosok, digaruk-garuk jadi patah rambutnya sehingga sebenarnya akarnya itu masih nancap di bawahnya. Itu bisa juga yang namanya alopecia atau botak gitu ya. Kemudian ulcer itu sama dengan ulkus ya. Jadi hilangnya ketersambungan sampai ke tingkat dermis gitu. Jadi dermisnya karena di situ ada pembuluh darah gitu ya, ada rasa sakit. Jadi kecenderungannya kalau sudah muncul ulcer, jadi akan ada rasa sakit. Kemudian ada kalian melihat merah-merah seperti yang digambar gitu. Jadi kita nyebutnya ulcer dan kecenderungannya itu agak lebar gitu ya. Nanti ada juga lesi yang lain ya, yang tidak selebar ini, tapi dia juga hilangnya ketersambungan itu sampai dermis, tapi namanya bukan ulcer karena dia agak sempit gitu. Kalau yang ini kan lebar gitu ya. Kemudian likanifikasi ini mirip dengan hiperkeratosis ya. Itu cuman yang likanifikasi ini adalah hiperkeratosis yang sampai pada tahap kronis gitu. Jadi sudah lama. Jadi tampilannya mungkin kalian lihat di sana seperti kulit gajah gitu ya. Jadi tampilannya ya udah kalian gampangnya ngelihatnya ya kayak kulit gajah gitu. Tapi ada juga hiperkeratosis yang masih awal-awal gitu. Jadi misalkan kalian jadi teknik palpasinya di sini harus jalan ya, makanya hiperkeratosis yang awal-awal itu teknik palpasinya harus jalan karena kalau hanya dilihat dari teknik observasi atau inspeksi mungkin tidak akan kentara gitu. Tapi ketika kalian palpasi baru akan kentara bahwa dia sudah mulai hiperkeratosis. Itu yang awal-awal, tapi hiperkeratosis yang di bawah likanifikasi artinya masih belum masuk ke tahap likanifikasi tapi dia sudah hiperkeratosis yang hanya sudah bisa dilihat hanya dengan inspeksi saja juga ada gitu ya. Biasanya cirinya sih akan terlihat ketika ada alopecia gitu. Nanti kalian bisa lihat sudah mulai berkerut-kerut kulitnya gitu. Jadi itu namanya juga sudah hiperkeratosis ya. Oke. Nah, ini yang namanya lesion map yang seperti saya ceritakan tadi di tas gitu ya. Jadi ada tampak kanan, tampak kiri gitu ya. Ada ekstremitas depan, lateral, medial gitu ya. Kemudian area seluruh tubuh juga tampak dorsal dan ventral gitu ya. Jadi nah ini kaki belakang juga terlihat di sini semuanya. Jadi disesuaikan nanti kalau hewannya anjing pakailah yang lesion map anjing. Kalau yang kucing hewannya gunakanlah
yang gambarnya kucing gitu. Jangan kalau pasiennya kucing kalian pakai yang lesion map anjing gitu. Jadi nggak nyambung nantinya ya. Jadi tolong disediakan ada 2 jenis anjing dan kucing. Nah, caranya mengisi syaratnya yang tadi itu kalian tahu lesi dulu gitu ya. Jadi syaratnya harus tahu lesi dulu sehingga kalian akan mengisi di sini. Jadi berapapun jenis lesi yang kalian temukan pada saat pemeriksaan, nanti kalian tulis di sini ada keterangan misalkan kalau saya sukanya pakai simbol gitu. Misalkan tanda silang itu saya berikan simbol scale gitu ya. Misalkan saya ketemunya scale-nya itu di area punggung gitu ya. Misalkan nih di area punggung sini saya akan silang misalkan di sini area punggung atas saja ya silang. Silang tapi kecil-kecil ya sepanjang punggungnya di tempat kita menemukan skill itu. Nah, tulis di sini silang adalah skill. Kemudian teruskan misalkan bulat kecil gitu eritema. Nah, misalkan saya ketemu eritemanya di area aksilanya. Berarti yang harus saya tandai adalah di area sini. Ini area ventral dari si anjing gitu. Jadi saya tandai di sini merah-merah kecil, bulat-bulat gitu. Di sini dan di sini. Ya, tuh ditulis bulat adalah eritema. Gitu. Jadi kalian tambahkan seperti itu di area sini. Nah, tadi kan ada yang silang itu ada scale ya. Nah, di sini karena ada tampak misalkan kelihatan sampai di sisi kanannya, ya udah di sini disilang juga gitu. Oke, jadi ditandai dengan spesifik kecil-kecil. Jadi saya nggak suka pakai simbol yang misalkan di area punggung ada scale ditandai silang besar di sini gitu, hanya satu gitu. Saya nggak suka. Kenapa? Karena menjadi tidak spesifik gitu. Ya, jadi diusahakan buat simbolnya itu kecil-kecil di area mana kalian ngelihatnya, di area sana kalian menandainya dengan simbol. Atau kalau kalian misalkan punya pensil warna gitu boleh, dengan spidol boleh. Jadi pakai gradasi warna jadinya. Jadi warna merah air tema, misalkan kuning apa gitu, scale gitu boleh. Gitu. Tapi ya nambah biaya lagi artinya kalian harus beli spidol atau beli pensil warna gitu. Jadi saya biasanya sih pakainya simbol biar lebih praktis gitu ya. Ternyata itu slide terakhir untuk yang pendekatan dermatologi yang pertama. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Jadi penekanannya di sini tadi dengan anamnesis gitu ya, pendekatan dermatologi yang perlu kalian tekankan di yang pertama ini adalah di anamnesisnya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kalian pancing ke owner sehingga kalian mendapatkan informasi yang detail gitu. Kadangkala setelah kita melakukan pemeriksaan penunjang pun kita masih harus balik ke anamnesis, nggak apa-apa gitu. Itu untuk mengkonfirmasi apa yang ada di kepala kalian nantinya gitu, sehingga kalian bisa mendiagnosis dengan benar. Seringkali seperti itu. Gitu. Ya asalkan ingat ditanyakan gitu. Kalau nggak ditanyakan, ya nggak terkonfirmasi apa yang ada di kepala kalian jadinya gitu ya. Kemudian ini lesi-lesi perlu kalian ketahui dengan baik ini namanya apa, ini namanya apa gitu. Nanti kaitannya ini pastinya juga dengan patogenesis penyakit, kemudian juga nanti ke diagnosis juga ada hubungannya. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ini ternyata ada tulisan to be continued. Jadi saya putuskan sampai di sini ternyata yang pendekatan dermatologinya. Nanti ini akan ada lanjutannya sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ya kuliahnya cukup sampai di sini gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Dijawab dong. Kalau nggak ada ya udah ditutup gitu. Tolong izin dok. dibiasakan ya kalau dosennya nanya itu tolong dijawab, jangan silent gitu. Jadi kami nggak pernah tahu kalian ngerti nggak, diem semuanya. Nggak ngerti, mana yang nggak ngerti, diem juga gitu. Jangan dibiasakan seperti itu ya. Nah, itu termasuk soft skill ya. Jadi kalau ada
temennya nanya, dosennya nanya, apalagi dosen gitu nanya, tolong dijawab gitu, ngerti nggak gitu. Kalau ngerti ya udah bilang ngerti, sampai di sini ngerti dokter gitu, tidak ada yang mau saya tanyakan gitu. Jangan diem gitu, semuanya diem gitu, saya nggak tahu jadinya kalian ngerti nggak gitu. Kalau kalian nggak ada yang jawab, ya otomatis nih kan Zoom-nya jalan terus karena nggak ada yang jawab gitu. Jadi tolong jangan dibiasakan gitu ya. Bukan untuk kuliah saya aja, tolong untuk kuliah yang lainnya juga, yang online terutama ya, karena kami nggak bisa ngelihat wajah kalian gitu, nggak langsung di situ. Itu tolong kalau dosennya ada yang nanya, apa yang ditanya tolong nyaut gitu loh. Kalian kalau ditanya sama orang terus nggak disautin gimana rasanya? Jangan dibiasakan seperti itu. Pasti marah kan kalau kalian nanya gitu, terus yang ditanya diem aja. Marah nggak? Pasti marah kok. Gitu. Sama juga dosen-dosen kalian juga sama gitu. Jadi kalau dosen nanya tolong direspon, dijawab gitu, ngerti enggak? Gitu. Ya, jangan dibiasakan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya sejauh ini belum ada, Dok. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliahnya pada pagi hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan aktivitas ya.